Jadi kalau kita bicara bekerja di luar negeri dan itu dijamin oleh pemerintah Indonesia. Ada undang-undang yang memang menjamin kita untuk bisa bekerja di luar negeri. Kalau kita bicara bekerja yang di sektor formal itu kan ada namanya hubungan kerja. Hubungan kerja itu ditandai dengan 3 hal. Ada pekerjaan, ada perintah, ada upah. Link and match itu tidak hanya keterampilan, ternyata soft skill itu penting. Ketahanan mental, daya tahan, daya juang itu benar-benar harus disiapkan betul. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik Tribuners, kali ini Tribun Topik akan ngobrol seputar peluang kerja. Nah ini lagi rame nih, ini ada hashtag kabur aja dulu bagi anak-anak muda yang sering seliweran di FYP aku gitu ya. Seperti apa sih peluang kerja yang ada di Jawa Tengah begitu? Apakah peluang kerja itu banyak tapi kalian aja yang malas cari kerja atau seperti apa? Sudah hadir bersama kita semua Tribuners dengan Bapak Ahmad Aziz SEMSI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah. Halo Bapak. Halo Mbak. Iya. Selamat pagi. Iya pagi. Sehat selalu. Oke. Tribuners yang kami banggakan. Luar biasa Bapak Ahmad Aziz. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama saya. Ini Pak, jadi yang lagi rame seperti yang saya mention tadi ya Pak ya. Hashtag kabur aja dulu gitu Bapak. Menurut Bapak seperti apa Pak? Dan mungkin yang membuat hashtag kabur aja dulu itu anak-anak muda gitu ya Pak ya. Seperti apa Pak? Ya kita menyikapinya itu hal yang positif ya. Jangan kita anggap itu negatif gitu ya. Ya konteksnya kan dia mau mencari pengalaman untuk bekerja ke luar negeri gitu. Yang itu pengalamannya harapannya nanti dibawa lagi untuk membangun negeri tercinta ini. Apalagi kita harapannya di tahun 2045 itu Indonesia emas. Jadi diaspora yang ada di negara luar sana kan banyak sekali yang punya kompetensi, punya skill dan punya pengalaman. Harapannya nanti juga kembali lagi membangun negeri ini. Pengalaman perlu Mbak untuk melihat negara yang ada di luar itu. Setuju. Dan itu nanti memberikan pengkayaan kepada yang bersangkutan dan harapannya nanti bisa diterapkan di negeri kita ini. Contoh ketika kita bicara yang anak-anak kita yang bekerja di Jepang, betapa produktivitasnya tinggi, disiplinnya tinggi, situasi kondisinya industrinya juga lain. Nah itu kalau diterapkan di negara kita nanti akan lebih efisien dan produktif. Dan harapannya itu kan nantinya juga menjadi virus yang positif menular kepada anak-anak yang tidak bekerja ke luar negeri tapi dapat virusnya positif dari itu. Oh baik, berarti saya setuju nih Pak. Untuk anak-anak yang hashtag kabur aja dulu, mungkin mereka emang melihat ngambilnya gini deh Pak, sama-sama kerja. Tapi kalau mungkin di Indonesia, waduh pendapatannya kok kurang gitu Pak. Saya sarjana aja cuma dapat sekian, tapi saya lulusan SMA kerja di luar negeri bisa dapat 2 digit. Tapi kan itu plus minus gitu Pak. Jauh sama keluarga gitu ya Pak ya. Itu pendapatan itu kan relatif ya. Cukup tidak cukup itu kan juga sikap kita untuk mensiasati pendapatan itu. Jadi kalau kita bicara bekerja di luar negeri dan itu dijamin oleh pemerintah Indonesia. Ada undang-undang yang memang menjamin kita untuk bisa bekerja di luar negeri dengan catatan ya secara legal. Dengan catatan negara-negara tersebut memang sudah ada kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Kalau kita bicara bekerja di luar negeri itu bukan hal yang baru, sudah lama sekali. Maka dulu ada namanya TKI, pekerja rumah tangga, TKW ya, yang sekarang istilahnya berganti menjadi pekerja migran Indonesia. Bahkan sekarang ada kementerian khusus, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang setiap tahun kalau di Jawa Tengah ini ada sekitar 50-60 saudara-saudara kita itu yang bekerja ke luar negeri. Ya, di berbagai sektor, di berbagai negara. Ya, kalau dulu kita hanya mengenal ke Timur Tengah, Arab Saudi, terus ke Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, sekarang udah berkembang. Bahkan ke Jepang, ke Eropa, ke UK, Polandia, Swiss, ada Mbak, ada. Dan itu kan akan menambah wawasan ya dari
kebudayaan, budaya kerja di masing-masing negara itu harapannya kan nanti menjadi pengalaman yang berharga. Betul. Ya, dan mungkin juga karena pendapatan juga menjadi pertimbangan. Iya. Gitu. Dan yang penting tadi Pak, virus positif tadi ya Pak ya. Iya. Yang untuk membangun semangat juga untuk masyarakat di Indonesia. Bahwa kalau yang masyarakat di Indonesia itu mungkin kerja turu, capek gitu Pak, tapi mereka mengharapkan gaji yang tinggi. Mustahil Tribuners nggak bisa. Kerja di luar sana itu membutuhkan tenaga yang ekstra, benar-benar berdiri, jamnya juga sesuai, teratur, disiplin gitu ya Pak ya. Ya, itu bekerja itu ya kan kita diatur oleh tata tertib, oleh peraturan perusahaan. Ya, kita harus bekerja di tempat ini harus bagaimana, apakah duduk, apa berdiri. Dan waktu kerjanya kan juga memang undang-undang ketenagakerjaan kalau di negeri kita kan mengatur. Satu hari itu 7 jam atau 8 jam, satu istirahat 1 jam. Itu kan sudah diatur. Nah, untuk perkara bekerjanya itu caranya melalui dia harus berdiri, harus duduk dan lain sebagainya tergantung jenis pekerjaannya apa gitu. Jadi yang harus dipahami oleh anak-anak kita yang mau masuk ke dunia kerja, yang mau melamar baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, pahami kaitannya dengan pekerja itu ada kewajiban, ada hak. Ya, kewajibannya dulu ditunaikan. Kewajibannya apa saja gitu kan? Ada ketentuan-ketentuan, baru setelah itu dia akan mendapatkan hak. Kalau kita bicara bekerja yang di sektor formal itu kan ada namanya hubungan kerja. Hubungan kerja itu ditandai dengan 3 hal. Ada pekerjaan, ada perintah, ada upah. Nah, pekerjaannya apa gitu kan? Terus diperintah untuk mengerjakan apa itu. Baru setelah itu dapat upah. Nah, kalau nggak dapat upah berarti gotong royong. Ya kan? Kalau diperintah untuk bekerja tanpa dikasih upah berarti gotong royong. Tapi harus ada 3 itu. Jadi itu. Jadi yang terakhir upah itu emang harus di-highlight ya Tribuners. Jangan upah gitu pekerjaan dan perintahnya tidak dituruti, itu salah besar ya Bapak. Ya, upah itu satu parameter untuk peningkatan kesejahteraan, tetapi kita tidak hanya bertumpu pada upah, ada fasilitas kesejahteraan yang lain. Betul. Misalnya ada dormitory, ada mesnya, perusahaan menyediakan itu, atau di kawasan-kawasan industri gitu kan. Terus yang kedua ada fasilitas transportasi, yang ketiga ada fasilitas koperasi dan lain sebagainya. Yang sehingga kalau dinilai upahnya misalnya Jawa Tengah rata-rata misalnya 2,5 juta sampai 3 juta, secara kualitas kalau ada fasilitas-fasilitas seperti itu akan lebih berkualitas gitu. Transportasinya pemerintah kan selama ini sudah membantu dengan Transjateng, Trans yang punya kabupaten kota mendekatkan ke daerah-daerah kawasan industri. Itu kan lebih menjamin untuk yang bersangkutan untuk menghemat dan juga kaitannya dengan transportasi itu kalau sudah bagus ya rutin terus jamnya juga kan faktor produktivitasnya kan jadi nanti tidak terlambat dan lain sebagainya gitu. Betul, dan juga ada fasilitas kesehatan juga ya Pak. Oh iya, wajib itu ada termasuk harus di perusahaan diwajibkan ya memasukkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi kalau kita bicara BPJS ada perlindungan nanti kalau dia sakit gitu nanti sudah di cover oleh BPJS. Termasuk di situ ada JHT, jaminan hari tua. Ketika nanti masa kerjanya sudah selesai, JHT-nya atau tabungannya itu bisa diambil. Bahkan sekarang ada fasilitas JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Oh, ada juga ya Pak ya? Itu bisa diakses, bisa mendapatkan insentif ya. Terus yang kedua pelatihan, yang ketiga mengakses lowongan lagi. Itu JKP programnya pemerintah itu. Sebenarnya emang program dari pemerintah itu banyak ya Pak ya, banyak ragamnya. Mungkin hanya saja masyarakat luas itu belum mengetahuinya Pak. Jadi hanya bisa itu aja sekarang Pak. Makanya dengan adanya Tribun ini bisa menginformasikan kepada masyarakat luas bagaimana fasilitasi dari pemerintah untuk para pencari kerja, termasuk para perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja supaya ada link and match-nya itu bisa ketemu, yang membutuhkan maupun yang mencari itu bisa ketemu. Baik. Kalau kita ngobrolin tentang situasi dan kondisi pasar kerja di Jawa Tengah, ini seperti apa Pak? Dan peluangnya saat ini seperti apa Bapak? Ya, kalau kita lihat dari sisi data ya, data tingkat pengangguran terbuka
kita alhamdulillah ada penurunan yang cukup signifikan. Oke. TPT kita di tahun 2023 itu 5,13% tingkat Oke. pengangguran terbuka. Ya. Terus di 2024 ini yang per Agustus ya, karena TPT itu rilis 2 kali, Februari dan Agustus. Yang di Agustus 2024 itu 4,78, turun sekian poin itu. Tetapi TPT harus diperdalam lagi bahwa yang dihitung tingkat pengangguran terbuka itu mulai usia 15 tahun. Sementara kalau kita bicara orang boleh bekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan usianya 18 tahun. Ya. Maka yang 15 sampai 18 itu belum boleh masuk ke dunia kerja, maka kita persiapkan boleh mengikuti pelatihan. Kira-kira nanti passionnya apa, keinginannya apa, pelatihan yang diinginkan apa, mau masuk di dunia kerja, dunia industri, atau mau berwirausaha. Monggo silahkan dipilih pelatihan-pelatihan yang kira-kira memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. Nah, baru nanti masuk ke 18, itu usia-usia produktif untuk bisa masuk ke dunia kerja, sampai kita bicara kalau TPT itu sampai 60 tahun ke atas masih dihitung TPT-nya. Jadi kalau kita sandingkan dengan provinsi kayak Jawa Barat, dengan Banten, TPT kita relatif lebih rendah. Ya. Kalau dari sisi jumlah orangnya secara ekuivalen 4,78 itu sekitar 1.040.000. Gitu. 1.040.000. Oke. Ya itu. Terus yang kedua dari sisi perusahaan-perusahaan investor yang berinvestasi di Jawa Tengah ini banyak beragam dan sebagian besar mayoritas adalah di industri padat karya yang banyak membutuhkan tenaga kerja di sektor garmen, persepatuan. Kalau kita bicara dari arah barat di Brebes sampai Rembang itu banyak industri sepatu, industri, saya nggak mau menyebutkan nama mereknya, tapi merek-merek terkenal ada semuanya. Itu merek-merek terkenal ada semuanya. Mau minta merek apa di situ ada, produksinya ada di Indonesia dan perusahaan-perusahaan itu membutuhkan banyak tenaga kerja, ya. Dan memang mayoritas sebagian besar adalah perempuan. Gitu. Walaupun tidak ada diskriminasi, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memperbolehkan adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk gender. Jenis kelamin, gitu. Oke, kalau itu Tribuners seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Aziz bahwa sebenarnya itu banyak banget peluang kerja yang ada di Jawa Tengah terutama. Dan bagi teman-teman semuanya yang mungkin mengeluh cari kerja tuh susah banget, aku apply ditolak terus, itu mungkin Tribuners semuanya yang kurang aktif. Ayo mungkin bisa memilah-milah, masukin semua lowongan-lowongan yang ada gitu. Kalau di Jawa Tengah Pak, kalau mau apply pekerjaan gitu, mungkin ada suatu inovasi yang dapat mempermudah oleh masyarakat gitu, ada nggak sih Pak? Kalau di tingkatan provinsi kita punya aplikasi e-Makaryo yang sudah settle, sudah berapa lama, bahkan kita kemarin 2024 itu satu-satunya aplikasi di tingkat provinsi yang mendapat penghargaan tingkat nasional. Jadi aplikasi ini kan menjembatani antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan para pencari kerja gitu. Kalau dulu kalau namanya job fair itu kan konvensional. Ya, perusahaan itu kita kolek ada di tempat tertentu, nanti ada buka lowongannya, di MMT-nya itu ada tulisannya butuh berapa dan lain sebagainya. Terus nanti pada datang secara konvensional itu kan. Sekarang itu sudah 75% kita tinggalkan karena dari sisi efektivitas, penghematan dan lain sebagainya. Kalau dulu minta informasi, cari informasi lowongan itu harus datang ke Dinas Tenaga Kerja, harus datang ke perusahaan, berapa biaya yang dikeluarkan. Terus yang kedua, ketika naik kendaraan pakai bensin itu juga menyumbangkan polusi udara. Terus yang ketiga, penghematan waktu. Yang keempat, dari sisi keselamatannya ketika jalan-jalan itu. Kalau di Jawa Tengah ini setiap tahun itu ada yang untuk masuk dunia kerja sekitar 2.270 sampai 300.000. Kalau itu orang itu secara konvensional datang ke perusahaan, datang ke Disnaker, kan udah berapa sumbangan polusinya gitu. Berapa biaya bensin yang dikeluarkan gitu. Maka aplikasi ini bisa dilakukan dia dengan hanya di rumah gitu. Nanti perusahaannya udah ngupload lowongannya dan itu terverifikasi.
Oke. Admin kita di semua dinas tenaga kerja yang membidangi tenaga kerjaan di 35 kabupaten kota dan juga di provinsi. Jadi sebelum perusahaan itu mengupload dipastikan bahwa sudah terverifikasi, jangan sampai itu ada lowongan-lowongan bodong. Oh, oke. Karena Itu biasanya ya, betul, ya Pak. kalau selama ini kan ada berita penipuan, Banyak, ya, Pak, masih saat ini juga masih banyak ya, Ada Pak. lowongan bekerja di Kamboja, di Vietnam, ya kita bukan ingin merendahkan negara ya, tapi Kamboja gajinya 30 juta tanpa Ya. dilihat, tanpa diverifikasi, dikonfirmasi ke dinas terkait, langsung dia apply, langsung dia daftar, langsung dia store gitu kan, tahu-tahu nggak diberangkatkan dan lain sebagainya. Maka harus dipastikan, perusahaan juga harus dipastikan dulu, kita pastikan dulu, terverifikasi, lowongannya itu ada, baik itu jumlahnya, baik itu jumlahnya, jabatannya secara detail. Oke, Nah, kualifikasi yang dibutuhkan juga apa sudah tertera dalam aplikasi tersebut ya, Pak? Ya, saya pesan kepada para pencari kerja yang aplikasi-aplikasi entah itu yang ada di tingkat nasional, provinsi, kabupaten itu sering dilihat ada lowongan apa gitu. Terus saya juga ingin berpesan kepada para pencari kerja, bekerja jangan hanya sekedar menjadi keinginan. Oke. Harus menjadi kebutuhan. Kalau keinginan itu nanti saya ingin bekerja ternyata bekerja 7 jam berdiri gitu kan. Nah, nanti setelah itu bosan, saya kepingin bekerja di tempat yang lain. Lama-lama saya pengen bekerja yang di rumah sambil tiduran dapat uang banyak. Nah, itu kan mana? Itu gimana itu? Caranya gimana itu? Iya, betul. Nah, ini saya hanya titip pesan. Link and match itu tidak hanya keterampilan. Ternyata soft skill itu penting. Ketahanan mental, daya tahan, daya juang itu benar-benar harus disiapkan betul, Yang kedua juga harus mengetahui kewajiban. Ya, kewajibannya apa? Di situ ada namanya peraturan perusahaan yang mengatur ya, yang ada di perusahaan, operasionalisasi yang ada di perusahaan itu. Baru kita bicara haknya apa. Itu harus diketahui. Ya. Harus diketahui. Ya, hubungan kerjanya seperti apa, dia apakah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu alias kontrak, atau PKWTT, langsung diangkat menjadi pegawai tetap. Kalau dia kontrak, berarti setiap tahun akhir kontrak itu mendapat kompensasi 1 kali gaji. Setiap tahun ya, Pak ya? Iya, setelah selesai kontrak. Ya. Nah, berapa lama boleh kontraknya? Undang-Undang 13 dulu itu hanya membolehkan 2 tahun, ketika masuk ke tahun ketiga itu harus tetap. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja itu membolehkan 5 tahun. Kalau dulu tidak ada kompensasi, sekarang kontrak boleh 5 tahun, tetapi setiap selesai kontrak, pengakhiran kontrak harus dikasih kompensasi 1 kali upah. Nanti masuk ke tahun ke-6, kalau dia masih berlanjut, maka menjadi karyawan tetap. Tentunya implikasinya pada haknya mereka ketika nanti pensiun, ketika nanti ter-PHK dan lain sebagainya itu. Oke, itu yang harus diketahui oleh teman-teman. Berarti untuk saat ini PKWT itu 5 tahun ya, Pak ya? Jika 1 sudah tahun lebih... perpanjang, 1 tahun. Boleh sampai 5 tahun. Kalau sampai 5 tahun, jika 6 tahun itu berarti harus karyawan tetap gitu ya, Pak ya? Oke, tapi Yeah. itu kembali ke masing-masing perusahaan. Iya, gitu, maka itu harus diketahui oleh para pencari kerja. Status saya itu PKWT atau PKWTT gitu. Ada perusahaan yang dari awal sudah PKWTT, diangkat menjadi karyawan tetap. Ada yang dikontrak, kamu nanti saya kontrak 2 tahun, tetapi 1 tahun nanti harus diperpanjang gitu. Ada, nanti makanya itu harus diketahui. Terus haknya apa? Ya, setelah mengetahui kewajibannya, ada upah, ada kalau ada lembur mendapatkan hak lemburnya gitu kan. Lembur 1 jam pertama itu berapa rupiah ya, itu kan ada rumusnya juga. Boleh lembur itu harus berapa jam gitu. Nah, itu harus diketahui. Oke, berarti untuk para pencari kerja juga jangan patah semangat karena emang bekerja itu seperti yang Bapak Aziz ngendikan, jangan hanya keinginan aja, tapi kebutuhan juga ya, harus Pak menjadi ya. kebutuhan gitu. Betul, karena kalau cuman keinginan ya udah, waduh berat banget kayaknya aku nggak sanggup nih harus setiap hari ngetik, setiap hari harus berhadapan dengan komputer, ya gimana? Emang itu kewajiban yang emang harus diketahui juga, Pak ya. Iya. Ini makanya gini, kalau kita itu kan sekarang kendalanya, tantangannya adalah gadget ya. Betul. Kita kan nggak bisa lepas 24 jam, bahkan tidur aja di samping di telinga kita, gitu kan?
Nah, ketika pada kerja itu, ketika dia udah ketergantungan, perusahaan itu kan ada sebagian yang menetapkan bahwa ketika dalam bekerja itu tidak boleh membawa gadgetnya ditaruh di tas, tinggal Oke, gitu. betul. Ya. Ya, Setuju. itu yang biasanya menjadi tantangan, tidak kuat untuk memegang HP, itu salah satunya mental itu, Iya, iya. terus daya tahan. Bahkan ada yang saking senangnya gitu, dia memfoto selfie gini, sementara di sana ada mesin-mesin yang itu di peraturan perusahaan itu merupakan larangan. Oke. Ya, bisa kena punishment itu. Iya, Kalau di peraturan perusahaan yang kayak gitu, kalau itu menjadi pelanggaran yang berat, bisa langsung di PHK. Oke. Tanpa pesangon. Ya, gitu. ya, ya. Gitu. Oke, jadi emang harus hati-hati ya Tribuners. Kalau kita ngobrolin tentang ini Pak, kemampuan atau keterampilan atau yang seperti dikatakan Bapak tadi soft skill yang dibutuhkan di perusahaan Jawa Tengah itu seperti apa Pak mayoritas? Ya variatif ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang di sektor padat karya itu tentunya yang pertama keterampilan sesuai dengan perusahaan itu bergerak di bidang apa, gitu kan. Kalau misalnya garment berarti bisa mengoperasionalkan mesin jahit. Mesin jahit itu kan ada tingkatannya, Mbak, ada grade-nya, ya kan. Ada yang itu cepat, yang sudah pakai mesin, yang tinggal dudul dan lain sebagainya, itu yang harus diketahui. Berarti dia nanti kalau dia belum mahir, perusahaan akan memberikan pelatihan ya di awal-awal itu. Yang kedua kaitannya dengan soft skill-nya, itu keterampilan hard skill-nya ya, soft skill-nya. Saya akan menyampaikan itu daya tahan untuk bekerja itu penting, mental itu penting ya. Itu supaya nanti dia kuat untuk bekerja. Maka harus diketahui berapa lama dia harus bekerja dalam satu hari, termasuk ketika ada lembur gitu, ya berapa lama lemburnya itu. Ya itu. Nah, itu harus disiapkan semuanya, baik hard skill maupun soft skill-nya. Ya, yang soft skill tadi emang ketahanan kita menghadapi berbagai perintah gitu ya dan kewajiban yang emang harus dilaksanakan untuk generasi saat ini itu jangan mudah lemah ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa generasi Gen Z gitu ya, aduh sedikit-sedikit ngeluh capek kerja gitu Pak. Saya tambahkan untuk yang bekerja ke luar negeri. Monggo Kalau Bapak. yang ke luar negeri tentunya keterampilan hard skill termasuk soft skill yang daya tahan itu masih ditambah satu lagi, keterampilan bahasa. Betul. Karena bahasanya bukan pakai bahasa Indonesia. Di Singapura itu pakai bahasa Inggris, Taiwan, Hong Kong, Mandarin, Kantonis gitu. Di Eropa pakai bahasa Inggris, di Jepang itu pakai bahasa Jepang. Nah itu harus dikuasai, jangan sampai nanti diperintah apa ternyata ngambilnya beda gitu. Misalnya bekerja di rumah tangga gitu ya, yang itu pakai bahasa Inggris misalnya di Singapura. Di sektor informal di rumah tangga, suruh ngambilkan garpu sendok ternyata ngambilkan pisau, kan berabe itu. Nanti majikannya curiga itu ngapain saya ini ya kayak gitu. Maka selain keterampilan sesuai dengan pekerjaannya, itu juga bahasa sangat penting. Termasuk ketika nanti ada permasalahan, itu bisa melaporkan kemana, itu juga harus tahu. Berarti emang banyak hal yang harus dipersiapkan dan dipelajari jika semua masyarakat itu ingin bekerja di luar negeri, apalagi mengikuti hashtag kabur aja dulu. Nah, jangan gampang ikut-ikutan dan jangan gampang terpengaruh. Siapkan betul. Betul, saya setuju Bapak. Dan mungkin ini cukup ya percakapan kita ngobrol tentang bagaimana sih peluang yang ada di Jawa Tengah serta hashtag kabur aja dulu gitu. Yang terakhir Bapak, untuk pesan kepada generasi Gen Z gitu Pak, kepada masyarakat, monggo Bapak. Ya, pesan kepada teman-teman generasi Gen Z ini kan tantangan kita untuk menuju Indonesia Emas 45 itu kan tergantung teman-teman Gen Z ini ya, supaya mempersiapkan betul dari sisi hard skill maupun soft skill, ketahanan mental dan lain sebagainya. Kalau kaitannya dengan peluang kesempatan kerja masih terbuka luas, baik di negeri kita maupun di luar negeri. Pemerintah tidak akan tinggal diam, selalu memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita untuk masuk ke dunia kerja. Yang kedua, juga kita membuka peluang untuk bisa berwirausaha. Ya, entrepreneur kita kan masih kecil, Mbak. Jadi harapannya ketika mengikuti pelatihan barista, kuliner, kukre dan lain sebagainya itu, ketika nanti dia sudah membuka usahanya kan akan menyerap tenaga kerja. Dan itu membantu teman saudaranya untuk tidak nganggur lagi. Maka tinggal pilih, mau masuk ke dunia industri, dunia usaha maupun mau berwirausaha. Monggo silahkan aja.
pemerintah sangat banyak fasilitasinya, tinggal ambil kesempatan yang mana gitu. Luar Silahkan biasa. aja. Siapkan dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa bersaing di dunia kerja yang ada di negeri kita maupun di luar negeri. Oke, luar biasa. Begitu, terima kasih banyak Bapak Aziz sudah Ya. berpesan kepada Gen Z. Semoga emang semuanya ini ilmu yang bermanfaat yang tadi sudah diberikan. Apalagi ada aplikasi di Jawa Tengah, Makaryo, bisa langsung di-download, mungkin yang lagi rebahan bisa langsung segera download gitu ya, dan apply apa lamarannya. Oke, saya Reta Sunarto dan Bapak Ahmad Aziz selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah pamit undur diri dan sampai jumpa.